bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan segera memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah dengan penuh sukacita segenap hati kita bawa diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menundukkan kepala bersama. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menerus setia sampai selama-lamanya. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara dalam ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita memasuki bulan yang ke-6 di minggu yang kedua. Banyak perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Namun satu hal, karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya, maka kita dimampukan untuk menghadapinya. Amin. Puji nama Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kita akan bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
aku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, katakan, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan, amin, mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Pendeta Sudra akan membawa kita di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur sepanjang hari demi hari Engkau telah pimpin kami beserta salib kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas kami, keajaiban demi keajaiban, rahmat demi rahmat selalu Tuhan berikan baru. Inilah segenap jemaat-Mu ya Tuhan, dalam menunjukkan rasa bakti atas pemeliharaan-Mu, maka berhimpunlah seluruh jemaat-Mu untuk beribadah di dalam kebaktian yang kedua ini. Mohon pimpinan-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami pujikan semua berkenan di hati-Mu, memuliakan nama-Mu dan nama Tuhan ditinggikan. Supaya Engkau juga menarik semua orang yang datang kepadamu menyembah, mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah diri seutuhnya sepanjang ibadah ini hanya dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk, berikan satu sama yang lain salam, senyum yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengingatkan saudara nanti pasti membawa beban, membawa masalah. Bukan suatu kebetulan saudara datang saat ini. Terlebih nanti akan firman Tuhan akan dibukakan, disingkapkan. Saudara harus siap dengan membuka hati. Amin. Amin. Tapi biarlah pujian juga Tuhan berlaku
bertahta di atas pujian kita. Amin. Puji nama Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan sendiri kita tidak mampu untuk menghadapi permasalahan kehidupan kami, amin. Tetapi bersama Yesus, Dia bersama kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati, satu suara kami akan katakan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memberikan hidup selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Kami pagi kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, karena Dia Raja di atas segala raja. Amin. Mari sidang jemaat kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan sekarang telah tiba kekuasaan dan pemerintahannya untuk segala kita dan menjadikan saksi kita. Amin. Sekarang telah tiba, haleluya, bersama tangan kuasa dan pemerintahan Allah kita.
untuk menyanyi? Siap memuji? Amin. Ayo sama-sama. Sekali lagi sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwah kita. Yes. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah domba, oleh darah domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah, oleh darah, oleh darah domba. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Silakan duduk sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah anugerahnya. Pada saat kita lahir kita tidak membawa apa-apa. Pada saat kita mau masuk ke surga juga kita akan meninggalkan apa-apa. Tapi saat ini kita datang ke hadapan Tuhan, kita membawa hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bisa menyembah Dia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi, saat membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertahan dan setia padamu Bapa. Kemana
kita lahir ke dunia. Ke dunia, Kita juga akan meninggalkan semua perkara dunia ini. pada akhirnya Pada saat kita menghadap Bapa kita di surga, inilah yang kupunya, hati yang menyembah, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sementara nafiri bakti mengiringi pujian ini, kita boleh mengangkat tangan. Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu saat ini, Tuhan. Aku mau setia, Tuhan. Aku mau taat, Tuhan. Glory Yesus. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sembah Dia. Terima kasih. Ku mau taat Tuhan, ku mau sangat setia padamu Tuhan. Inilah yang ku punya, hati yang menyembah, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai Engkau melihat hati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat tangan yang teracung Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pertengahan ibadah kita pada siang ini, kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Saya mohon para petugas kolektan untuk bisa mempersiapkan diri. Ayat firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Nanti Bapak Freddy akan membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, pujian penyembahan yang terbaik kami persembahkan kepada Engkau. Dan kini juga hati kami boleh membawa syukur kami untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Kami memberikan dengan hati tulus sukacita karena kami percaya ketaatan kami, apa yang kami berikan yang terbaik bagi Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Berkati para petugas kolektan yang mengumpulkan persembahan ini, berkati setiap jemaat Tuhan dan berkati gereja Isa Al-Masih Pringgading. Nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan. Haleluya. Amin. Amin. Ku bawa korban syukur. Sungguh dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bapak Pendeta Dedi Irawan akan membawa dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah ibadah kami yang kedua pada pagi ini. Kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Persembahan kami bawa dengan hati tulus, ikhlas dan sukacita. Kami percaya Tuhan berkenan menerimanya untuk boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kolektan yang dengan setia melayani. Tuhan pakai mereka lebih jauh lagi dan bahkan seluruh jemaat Tuhan yang telah memberi persembahan pagi ini Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya dari surga. Juga hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan mengelola keuangan ini, Tuhan juga memberi hikmat-Mu sehingga setiap pengaturannya biarlah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dengan pengucapan syukur kami bawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Indrawan Elias. Paduan suara Sungai Yordan akan mengawalinya. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin setiap langkahku, Dia melindungiku. Tak sanggup aku sangsikan anugerahnya bagiku. Pimpin setiap langkahku dengan kasih setianya. Berjanjikan keteguhan dalam rumah Bapakku. Saat rohku bergelora terbang sepanjang hari, pujianku terus menggema pada Yesus Tuhanku. Pujianku terus menggema pada Yesus Tuhanku. Selamanya, selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Salam dahsyat. Salam dahsyat. Apapun yang harus kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tetap dahsyat. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita tunduk kepala dan kita menyerahkan di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini. Terlepas dari segala bentuk pergumulan hidup kami kembali boleh beribadah. Kalau kami beribadah bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi semua ini adalah bersumber dari anugerah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memimpin menuntun kami sampai di tempat ini. Pujian sudah kami persembahkan, kini tiba saatnya ya Bapa, kami mendengar Bapa berfirman kepada kami. Melalui hamba yang Bapa pada kesempatan pagi hari ini, sudilah kiranya Roh Kudus
menolong, memimpin, dan mengurapinya. Bukan hamba, tetapi Tuhan Yesus Kristus saja yang dimuliakan di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus Kristus saja yang dipuji dan dipuja. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman Tuhan sepenuhnya. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali akan melihat di dalam nas. Saya tidak akan keluar daripada nas yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti program Gemar Membaca Alkitab di sepanjang tahun 2018 ini. Teks daripada Alkitab ini saya ambil di dalam urutan pembacaan tersebut. Namun pada pagi hari ini urutannya agak sedikit lebih cepat. Oleh karena apa? Mestinya ayat-ayat ini kita baca esok pagi. Tetapi saya tahu bahwa pagi hari ini bagian daripada ayat-ayat ini tetap merupakan bagian yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Bukalah dengan saya Injil Yohanes pasal 19. Memang kita tiba pada pembacaan Injil Yohanes pasal 19. Namun Bapak Ibu, kita akan baca yang mestinya esok pagi, yaitu ayat 28, 29, dan ayat 30. Saya baca ayat-ayat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 19, ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dari ayat ini yang kita baca, ada dua kata yang sangat penting sekali. Dan dua kata inilah yang menjadi judul dari khotbah pada pagi hari ini. Dua ayat yang menjadi, dua kata yang menjadi judul dari khotbah ini adalah yang disebut di ayat 29, anggur asam. Anggur asam. Nah, ini yang menjadi topik daripada khotbah pada kesempatan pagi hari ini yang ingin untuk saya bagikan kepada saudara-saudara semuanya. Nah, berbicara atau berkaitan dengan anggur, saudara-saudara, pada zaman itu, yaitu pada zaman abad pertama, di zaman orang-orang Yahudi bercampur baur dengan orang Palestina di tanah Palestina, saat itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, minuman anggur itu sudah umum. Artinya, mereka mempunyai ladang anggur. Memang ladang anggur ini ada di sekitar wilayah-wilayah itu. Dan sampai detik hari ini juga wilayah itu sangat terkenal dengan produk anggurnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, minuman ini sudah biasa oleh karena dihidangkan pada saat makan bersama-sama. Apakah diminum sebelum makan atau menjelang setelah selesai makan ataupun pada saat makan, tidak ada batasan yang tertentu. Tetapi anggur itu merupakan minuman. Sampai-sampai Tuhan Yesus juga dalam perjamuan malam yang terakhir,
itu juga menggunakan anggur. Roti yang dipecahkan, lalu kemudian anggur diberikan. Dan tingkatannya lebih tinggi lagi. Sebagai hidangan minuman pesta. Bapak Ibu Saudara ingat tanda heran yang pertama kali, atau katakan istilahnya mujizat yang pertama kali yang dilakukan Tuhan Yesus adalah di kota kecil Kana. Dan disitulah air diubah menjadi anggur, Bapak Ibu, dan dihidangkan ke semua orang yang datang di pesta pernikahan Kana. Beberapa anggota kita yang dipimpin oleh Pak Pendeta Petrus beberapa waktu yang lalu menuju ke Kana, dan beberapa pasangan suami istri kembali diteguhkan dalam pernikahannya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu Kana. Dan sampai detik hari ini juga produk anggur itu masih terdapat di sana. Nah Bapak Ibu, ini anggur untuk pesta. Namun ada lagi, saudara-saudara sekalian, anggur itu dipakai untuk alat kesehatan, bahan kesehatan. Di Alkitab juga dipakai. Rasul Paulus pernah menasihatkan kepada Timotius, muridnya. Karena Timotius ini mengalami gangguan pencernaan. Entah mulai umur berapa, pencernaannya itu mengalami kelemahan. Sampai menjalankan misi pekabaran Injil tetap mengalami kelemahan. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, Timotius, kamu jangan minum air saja, tambahkanlah anggur. Kamu minum itu. Namun anggur yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ini adalah bahan kesehatan, saudara-saudara. Jadi tidak sembarang anggur ya, tapi mengandung bahan kesehatan. Suatu kali ada satu keluarga di sini yang tiba-tiba memberi saya 2 botol anggur. Dan pesannya, Pak, ini diminum karena Alkitab berkata ini untuk kesehatan. Oh ya, saya enggak pernah minum anggur, saya tidak biasa minum anggur, saya hanya buahnya saja saya makan. Oh tidak apa-apa, ini coba saja. Ketika saya lihat petunjuknya saudara, ingredients-nya, komposisi kandungannya, selalu saya lihat itu. Di botol itu saya lihat. Loh, ada kandungan alkoholnya saudara. Wah, bukan saya fanatik terhadap alkohol saudara, karena di dunia barat, yang saya ketahui, orang kulit putih, dia minum juga yang beralkohol. Dan itu sudah umum, biasa mereka. Nah bagi saya nggak biasa, saya nggak bisa minum itu. Nah ternyata Bapak Ibu, ada satu kesalahan sedikit, ini bukan anggur itu. Kita tidak tahu, saudara-saudara sekalian. Tapi inilah anggur, saya tidak akan teruskan bicara mengenai anggur ini, sehingga bisa menjadi minuman yang umum, bisa menjadi minuman untuk pesta, juga bisa menjadi bahan kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekarang dikenal dengan wine. Wine, ini ada yang harganya terjangkau, tetapi ada harganya yang begitu mahal sekali. Wine ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di sini ditulis oleh Yohanes, di dalam penulis Injil Yohanes pasal 19 ini, istilahnya anggur asam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud dengan anggur asam ini lalu apa? Kalau dalam King James Version, bahasa Inggris, tidak usah bahasa Yunaninya ya. Tetapi bahasa Inggris King James, itu dikumpulkan para ahli, menyelidiki terjemahan Alkitab
termasuk perjanjian baru kita ini, di King James Version dikatakan vinegar. Nah, bangsa ini adalah di kita, ya kita kenal sebagai cuka, saudara. Tetapi anggur asam yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Ada dua penulis Alkitab kita, satu penulis Injil Matius mengatakan bahwa anggur asam ini adalah anggur, betul anggur yang diperas dari buah anggur itu dicampur dengan empedu, saudara. Kita punya kantong empedu bukan? Wah, kalau tidak punya bisa bahaya di tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, itu dicampur dengan empedu. Tetapi di penulis Injil yang berikutnya bukan empedu, tetapi anggur ini dicampur dengan mur, bahan rempah-rempah mur, saudara. Loh, kok beda? Injil kok beda? Yang satu begini, yang satu begini. Mana yang betul? Nah, Bapak Ibu, semuanya betul sebetulnya. Nah, penulis Injil Yohanes mengatakan cukup anggur asam. Dia tidak memperinci lebih jauh karena nggak diketahui itu. Sebab itu di situ ada bejana. Disalib, 3 salib kan, itu di bawahnya ada bejana. Nah, bejana itu isinya anggur asam di situ. Nah, bagaimana komposisi anggur asam ini? Dicampur dengan empedu atau dicampur dengan rempah yang disebut mur? Nggak tahu, saudara. Sehingga Yohanes tidak memperinci. Di dalam penulisan Injil Yohanes dikatakan, ya sudah, anggur asam saja. Itu sebabnya lalu kita menjumpai istilah anggur asam. Tetapi, dengarkan saya Bapak Ibu. Sekalipun bahannya nggak diketahui apakah empedu, apakah mur, fungsinya sama. Fungsi, apakah dicampur empedu, dicampur mur, fungsinya sama. Anggur asam ini, apa fungsinya Bapak Ibu? Persis di bawah salib itu ditempatkannya. Fungsinya adalah untuk sedatif. Sedatif. Sedatif itu adalah obat pereda sakit. Nah, bedakan ya antara pereda sakit dengan pelenyap sakit. Bedakan itu. Anggur asam ini adalah obat tradisional seperti jamu-jamu kita ini loh, tradisional dari herbal. Jamu-jamu kita ini. Itu tradisional. Nah, anggur asam ini adalah obat tradisional untuk pereda sakit. Namun bukan pelenyap sakit. Nah, pada detik hari ini ahli-ahli farmasi, pabrik-pabrik farmasi bukan lagi anggur asam itu Bapak Ibu, tetapi sudah menciptakan berbagai macam obat. Entah diambil dari morfin, entah diambil dari narkotik, bahan itu. Bahan yang lain yang disebut dengan painkiller. Painkiller ini diberi oleh para dokter kepada pasien-pasien yang sudah tidak lagi kuat menanggung sakitnya. Sakitnya begitu rupa, luar biasa sekali. Sehingga diberi painkiller ini. Lebih jauh lagi, painkiller ini ada yang berdosis begitu tinggi Bapak Ibu. Sehingga menjadi ketergantungan begitu rupa dari orang. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, pertanyaannya sekarang mengapa Yohanes mengemukakan, di Injil Yohanes ini dikemukakan anggur asam. Mengapa dikemukakan anggur asam? Nah ada 3 bagian penting kalau kita mau jawab mengapa dipakai anggur asam ini. 3 bagian penting ini terbagi fakta, terbagi gerak penerimaan Yesus, gestur penerimaan Yesus. Satu lagi adalah reaksi Yesus. Saudara-saudara sekalian, pereda penyakit yang begitu hebat yang ditanggungnya, ditanggung oleh seseorang, itu diberi anggur asam, disediakan di situ. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di Injil Yohanes dikatakan ada bunga karang, itu sama dengan spon. Spon,
ada hisop. Hisop itu tanaman yang ada di bagian timur tengah, Mesir, di Syria, sampai di Palestina, itu hisop. Hisop itu mempunyai batang, ini tanaman batangnya tinggi sekali, bisa lebih dari 1 meter, lurus. Dan hisop ini tanaman yang berbau harum. Berbau harum, Bapak Ibu, hisop ini. Aneh sekali kombinasi ini. Batangnya pakai hisop, di atasnya dikasih spon. Spon itu dicelupkan di bejana asam, anggur asam, lalu kemudian dicucukkan. Diangkat karena tinggi kan salibnya. Lalu orang ini dengan batang hisop yang ujungnya ada spon tersebut, bunga karang spon, ditujukan kepada mulutnya Tuhan Yesus. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Mengapa anggur asam? Satu fakta. Apa faktanya? Begini. Pertama, Tuhan Yesus waktu disalib itu, untuk bisa mengatasi gravitasi bumi, kan harus melorot. Badan ini melorot, Bapak Ibu. Itu ketahan dengan paku yang ada di tangan. Ketahan dengan paku yang ada di kedua telapak kakinya. Waduh, nggak bisa kebayang secara manusia, nggak bisa kebayang. Ini orang namanya Tuhan Yesus, Yesus sendiri tersalib, tergantung di kayu salib. Badannya itu melorot, pasti melorot, ditahan. Ditahan dengan paku, ditahan dengan paku. Itu sudah berat. Yang kedua, luka-lukanya yang begitu dalam. Karena apa? Sebelumnya dicambukin. Cambuknya itu bergerigi, walaupun kecil bergerigi. Jadi waktu kena cambuk, badannya mengelupas kulit dan daging permukaan mengelupas. Waduh, itu luka dalam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bukan itu saja. Yang ketiga, fakta ini, darah mengalir. Oleh karena itu Tuhan Yesus waktu memikul salib beberapa kali jatuh. Karena orang yang kehilangan darah, orang itu akan kehilangan tenaga. Orang yang darahnya mengucur, kalau nggak segera ditolong, bukan aja pingsan, bisa mati. Makanya ada transfusi darah. Saudara-saudara, kehilangan darah. Bukan itu saja, tetapi waktu disalib itu, dalam keadaan seperti itu, matahari, terik matahari itu bersinar. Terjadi dehidrasi, air dan cairan dalam tubuh menjadi sangat amat berkurang. Menimbulkan rasa haus. Dan satu lagi yang cukup berat, orang yang tersalib seperti Tuhan Yesus dengan paku di tangan dan kakinya itu untuk napas, untuk bernapas, ini sulit saudara. Seperti orang tercekik, bernapas seperti orang tercekik. Jadi dia menggunakan hidung sama mulut bernapas, seperti orang terengah-engah. Jadi kita bernapas, tapi dia bernapas juga dengan mulut, mulutnya juga terbuka. Dan saat anggur asam itu dicucukkan, prajurit mempunyai itikat yang masih baik, saudara. Prajurit itu jangan dipikir, oh kok nggak baik sekali. Ini untuk meredakan, dicucukkan ke mulutnya supaya penderitaannya itu lebih reda. Tapi fakta yang ketiga, reaksi Yesus bagaimana? Nah, reaksi Yesus ini oleh penulis Injil juga berbeda-beda. Makanya kalau saudara nanti membaca di Gemar, membaca Alkitab, tiba pada kitab Injil, ini kan sudah Injil yang keempat. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes semuanya mencatat mengenai peristiwa ini. Semuanya beda-beda. Nah, beda-beda ini oleh agama lain disalah pahami penulis Injil itu tidak karu-karuan. Bukan. Nah, coba sekarang kita lihat saudara-saudara sekalian. Reaksi Yesus. Reaksi Yesus dikatakan ada penulis di Injil yang menulis meminumnya. Tetapi ada penulis Injil yang berikutnya mengecapnya.
Tetapi ada penulis Injil yang berikutnya tidak ada istilah meminum, tidak ada istilah mengecap, ditolaknya. Mana yang betul? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bukan semuanya salah, semuanya benar. Loh kok bisa benar, Pak? Nah begini, waktu Tuhan Yesus berada di salib, klimaks sudah, ini sudah klimaks, penderitaannya klimaks, napasnya sudah terengah-engah, hausnya sudah bukan main secara manusia. Lalu dia bilang, aku haus. Dicucukkan anggur asam ini. Waktu spon anggur asam ini menempel di bibir mulutnya, orang terengah-engah, lidahnya juga akan menjulur, Bapak Ibu. Terengah-engah, tidak bisa napas, sulit sekali napas. Lalu kemudian spon yang ada anggur asam itu menempel di bibir mulutnya. Pasti dia mengecap. Bukan aja mengecap, karena dia bernapas lewat mulut. Tersedot. Jadi istilah bahasa Indonesia kita di Injil Yohanes meminum, pihak LAI itu adalah ahli-ahli bahasa, bukan keliru, jangan gampang-gampang, wah saya melihat ini terjemahannya keliru loh. Itu ahli-ahli di lembaga Alkitab kita di Bogor itu adalah keluaran perguruan tinggi yang hebat-hebat itu Bapak Ibu. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arami, bahasa-bahasa kuno sampai Mesir sekalipun, itu orang ahli-ahli semua menerjemahkan ini. Cuma begini, istilah meminum ini terlampau kuat. Karena kalau minum, asosiasi saya dan saudara, kita meminum, gelegek, minum. Tapi ini tidak sebetulnya, ini bisa mengecap atau bisa kesedot. Nah perhatikan sekarang saudara sekalian, itu reaksinya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat anggur asam itu dicucukkan ke mulutnya, istilah-istilah yang ada di Injil, semuanya itu sinkron dan tidak ada kekeliruan yang terjadi di sana. Pengertiannya yang kita perlu untuk dudukkan bersama-sama seperti yang saya sudah sharekan ini. Karena itu adalah sedatif. Maka prajurit ini berharap supaya meringankan sakitnya Tuhan Yesus ini. Cobalah kamu. Bukan aja dicecap, kalau bisa diminumlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, di puncak daripada klimaks Tuhan Yesus itu, diistilahkan ditolak itu. Istilah tolak. Ini istilah tolak, pengertiannya bagaimana? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat klimaks sakit menderita sungguh amat luar biasa. Tuhan Yesus Kristus di atas salib Kalvari itu, pada saat itu disuguhkan kepada dia painkiller tadi. Dia terima atau dia tolak. Tetapi dia tolak. Nah, istilah Alkitab tolak ini bagaimana? Apakah diludahkan, dia sudah meminumnya, dimuntahkan kembali? Bukan itu. Perhatikan Alkitab, saudara, sungguh-sungguh perhatikan. Kalau nanti saudara baca kembali, perhatikan itu. Pada saat mengecap anggur asam itu, mengecap dalam hitungan detik, tiba-tiba Tuhan Yesus berteriak dengan suara yang begitu keras, sudah selesai. Bukan hitungan detik lagi, waktu berkata sudah selesai. Maaf saya pakai istilah kasar, mati. Gak bernapas lagi. Nyawanya selesai. Jadi anggur asam itu tidak sempat bereaksi di dalam tubuhnya sebagai painkiller. Tidak sempat bereaksi. Sebelum
Walaupun cuma setetes saja, karena dikecap, kena lidah, saraf, masuk ke otak dan seterusnya, karena dicecap saja. Belum sempat bereaksi, mati. Ini ditolak, saudara. Artinya Tuhan Yesus tidak. Lalu apa artinya bagi saya dan saudara? Begini Bapak Ibu. Salib, barangkali bagi kita itu masalah berat. Teramat berat salib. Namun Tuhan Yesus yang ada di salib itu, Tuhan Yesus bukan ingin mensolusikan masalahnya itu. Sehingga anggur asam itu tidak sempat bereaksi. Jadi tidak sempat bekerja di dalam tubuhnya. Jadi dia, Tuhan Yesus Kristus kita ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kejadian seperti ini, masalah yang begitu berat, bukan itu. Tapi Tuhan Yesus melihat lebih ke dalam. Apa yang ke dalam? Akar masalah. Apa akar masalahnya? Saya sendiri mengalami beberapa kali Bapak Ibu, gigi ini sakitnya luar biasa. Beberapa kali. Ya saya pikir tadinya saya ya tenang-tenang, saya diam aja makan ya seperti biasa. Tapi ya sudah mulai terasa, ya sudahlah. Suatu kali, suatu sore, waduh sakitnya luar biasa, betul luar biasa. Tetapi saya punya obat yang agak lama, namanya Ponstan. Jadi saya telan Ponstan Bapak Ibu, udahlah saya kasih Ponstan saja. Wah lumayan, saya bisa tidur, istirahat dengan baik. Nggak terasa, waktu bangun ke belakang apa tengah malam ya nggak terasa sakit, nggak ngilu, nggak cekot-cekot, nggak apa, udahlah. Dengan Ponstan tersebut. Tetapi besok paginya, mulai terasa lagi. Begitu mulai terasa kuat, kasih Ponstan lagi. Ponstan itu efek negatifnya, efek sampingnya adalah orang yang tidak kuat lambungnya, bahaya. Minum Ponstan gak kuat lambungnya, repot Bapak Ibu. Tetapi bagi saya tidak ada reaksi, dari lambung tidak ada reaksi, jadi agak siang saya minumi lagi. Jadi bertahan, beberapa hari itu bertahan dengan Ponstan ini. Painkiller. Tetapi ini tidak menolong. Gigi saya tetap cekut-cekut, gigi saya tetap sakit Bapak Ibu. Sehingga saya harus ke dokter. Ya ke dokter gigi ya, anggota kita maaf mungkin tidak tahu. Kalau hadir saya minta maaf. Karena saya walaupun tidak menyebut nama tetapi dokter gigi ada di gereja kita ini. Di klinik kita juga, di praktek rumahnya juga. Jadi saya ke beliau, dilihat, waduh Pak, gak bisa ini Pak. Gak bisa. Lu gak bisa bagaimana? Gak bisa diapa-apain. Lu gak bisa di treatment. Di treatment bagaimanapun gak bisa. Di treatment mungkin seminggu, 2 minggu sakit lagi ini. Dijelaskan ini kena begini. Apa? Akar giginya udah rusak. Bukan sekedar lobang. Bukan sekedar mahkotanya. Tetapi akar giginya rusak. Gak bisa. Mau diapain? Lalu gimana? Solusinya apa? Cabut. Nah, dicabut ompong dong. Walaupun cuma 1. Very easy katanya. Sangat mudah. Pasang gigi lagi aja. Jadi manusia tidak bisa menciptakan gigi, imitasinya bisa. Nah, Bapak Ibu, itu adalah solusi. Yesus Kristus di atas kayu salib itu ingin untuk mensolusikan masalah. Tetapi yang disolusikan itu adalah akarnya. Apa akar masalah
dari salib tersebut. Dan saudara tahu kan kiri kanannya ada penjahat. Apa Tuhan Yesus ini karena jahat? Yang penjahat itu tadi adalah rampok, Bapak Ibu. Bukan aja rampok, tapi penjahat kiri kanan itu juga membunuh. Bukan satu kali, berkali-kali. Ditangkap luput, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Waduh, meresahkan masyarakat, komunitas diresahkan. Satu kali oleh pemerintah Romawi ditangkap, dua-duanya kena. Begitu kena, sudah vonisnya adalah hukuman mati. Hukuman mati bagaimana? Salib. Itu paling memalukan, paling sangat-sangat sakit dan seterusnya. Semua orang biar tahu. Supaya mereka tidak gampang-gampang ikut. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, penjahat ini rampok dan membunuh. Apakah Tuhan Yesus juga adalah seorang yang demikian? Enggak. Lalu apa akar masalahnya? Alkitab mengatakan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, akar masalah itu disebut dosa. Apa definisi dosa? Alkitab memberikan dua arti definisi yang begitu sederhana dan jelas. Yang pertama, dosa itu berarti pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, hukum Allah ini telah diberikan oleh Tuhan kita. Dirangkum begitu rupa menjadi 10 hukum. 10 hukum itu, kamu jangan mencuri. Nah, kalau mencuri ya kena, sudah. Hukum berikutnya, kamu jangan membunuh. Kalau kamu membunuh ya pasti kena sanksi. Jadi akarnya di situ. Penjahat itu akarnya dosa. Lalu definisi berikutnya adalah dosa itu, dengarkan saya ini. Ini rada mungkin enggak pernah kebaca ini. Karena dosa seringkali, itu zina. Dosa itu apa? Main judi. Dosa itu apa? Wah, ngerokok. Dosa itu apa? Wah, mabuk-mabuk. Dosa itu apa? Wah, pergi ke diskotik, begitu itu. Itu pernyataan-pernyataan awam Kristen. Tetapi akarnya tidak tahu. Mengapa itu terjadi? Ada akarnya. Tadi akarnya pelanggaran terhadap hukum Allah. Yang kedua, dosa itu adalah tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan itu dosa. Loh, kok bisa dosa? Iya, kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Bapa yang adalah Tuhan yang adalah Yahweh yang atau Yehova yang menjadi manusia. Jadi kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, berarti tidak percaya juga kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu dosa. Nah, kalau seseorang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia pun tidak percaya kepada Bapa. Siapa yang malu mengakui aku juga malu mengakui di hadapan Bapakku di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa adalah tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Pencipta itu sendiri yang telah menjadi manusia, maka firman-firmannya, hukum-hukumnya juga nggak dipercayai, dilanggar. Nah, akar inilah akhirnya yang harus diselesaikan. Mengapa harus diselesaikan? Karena Rasul Paulus berkata, upah dosa itu adalah maut. Nah, bedakan saudara, antara kata mati, bahasa Indonesia kita bedakan. Antara mati dan maut ini beda. Bedanya apa, Pak? Kalau mati ya kita mati, manusia mati semua ya habis perkara, kubur kedung mundu, mau dikremasi kayak, mau dicemplungkan dalam laut atau mau dimakan binatang-binatang atau mau diapain, mati. Tetapi maut itu, orang mati ada terusannya, ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Nah, yang paling jelas sekali lanjutannya itu adalah ilustrasi Tuhan Yesus Kristus mengenai Lazarus yang miskin dengan orang kaya. Mau dia kaya, mau dia makan minum, mau dia berfoya-foya, mau dia banyak uang, satu kali cepat atau lambat dia mati.
Lazarus yang miskin, tidak punya apa-apa, kerja juga ditolak, badannya penuh luka, ya sudahlah, dia minta belas kasihan dari orang-orang kiri kanan dan seterusnya, dapat makanan ya dapat makanan, nggak dapat makanan ya nggak makan. Mati juga. Mau kita ini miskin, mau kita ini kaya, cepat atau lambat satu kali kematian itu tiba, Bapak Ibu. Tetapi ada lanjutannya, Yesus mengatakan dua-duanya naik. Loh, tempatnya beda. Yang orang kaya, tempatnya, waduh, gelora lautan api. Tetapi Lazarus dikatakan ada di pangkuan Abraham. Apa artinya pangkuan Abraham? Pangkuan Abraham itu artinya Firdaus. Artinya rumah Bapa. Itu adalah pangkuan Abraham. Beda dengan lautan api, Firdaus atau rumah Bapa. Ini pangkuan Abraham. Yang satu di sana, yang satu di sini. Dan yang kaya ini, aduh cobalah aku kasih setetes air saja. Datanin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus melenyapkan akar masalah ini. Janganlah saya dan saudara masuk ke tempat tersebut, jangan. Kita lebih baik bersama Tuhan Yesus berada di pangkuan Abraham. Berada di rumah Bapa, berada di Firdaus. Nah, itu sebabnya tidak ada yang bisa mengalahkan, melenyapkan. Kecuali Yesus Tuhan sendiri. Akhirnya apa? Sudah selesai. Tetapi apakah dia mati? Dia bangkit. Berarti apa? Tidak ada kuasa dosa yang mengalahkannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, anggur asam ini memuat pelajaran yang begitu luar biasa. Karena apa? Bagi saya dan saudara. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, di dalam Tuhan Yesus, kalau kamu menghadapi masalah, jangan kamu mencoba menyelesaikan masalah itu tanpa mencari tahu akar masalahnya. Kamu harus tahu akar masalahnya apa, justru akar masalah itu yang harus diselesaikan. Bapak Ibu, saya punya teman satu pendeta, orang Inggris. Saya sebutkan aja namanya enggak apa-apa. Dia pendeta Russ Watson. Sudah beberapa saat yang lampau, tinggal bersama saya di Jawa Timur. Satu kota, sering ketemu, sering sharing, bahkan dinner together. Satu kali, saudara sekalian, dia bilang sama saya, Indrawan, waduh aneh sekali. Apa aneh? Saya ini baru ke Batu. Batu sekarang kan terkenal Jawa Timur, Bapak Ibu. Tempat wisata anak-anak maupun orang tua, objek-objek wisatanya begitu banyak. Batu, kota Batu. Tetapi pada waktu itu belum ada. Yang ada hanya tanam-tanaman yang begitu luar biasa. Tanaman berbunga, tanaman berbuah, luar biasa. Nah, Bapak Russ Watson ini bilang, aku gak mengerti, Indrawan. Aku kemarin beli tanaman. Bunganya begitu bagus sekali. Udah aku tanam di halamanku beberapa. Tiba-tiba hari ini gak sampai sore. Kita dinner ya, kita makan malam. Tidak sampai sore. Kering. Bukan aja bunganya yang kering, daun-daunnya juga kering, Bapak Ibu. Kenapa? Waduh, saya nggak tahu. Padahal belinya di Batu. Nah sudah nggak tahu lah. Nah saya dengar ceritanya, besoknya dia penasaran, dia ke Batu lagi, dia bilang, oh no, itu mungkin kurang disiram dan sebagainya. Nah, beli lagi Bapak Ibu, beberapa beli lagi tanaman itu. Ditanam lagi, dalam satu hari saja, langsung bukan aja layu, kering Bapak Ibu. Wah dia pikir, cobalah. Dia punya kenalan tetangganya ada tukang kebun. Lalu dia minta tolong tukang kebun, ahli kebun ini, ahli tanaman datang ke tempatnya dia. Dia tanya, ini saya beli tanaman di kota Batu loh. Itu kota pusat tanaman di Jawa Timur. Nah ini tanaman-tanaman ini kenapa bisa begini? Ini masalahnya. Lalu si ahli tukang kebun ini coba berpikir, dia lihat
yang sudah kering tadi. Dia mulai periksa, dia buka, dia bilang, Pak Rose Watson, kamu ditipu. Lu kenapa ditipu? Lu coba ini, dibuka, tidak ada akarnya. Tanaman ini tidak punya akar. Bagaimana ditanam pun ya habis. Besok sama saya beli di Batu. Oke Pak, jadi besoknya berdua pergi ke Batu. Mana? Ini saya pilih. Dibukain semua. Banyak yang tidak punya akar. Kamu menipu ya. Ini jadi tipu ini. Berapa banyak orang ditipu sama kamu. Mana yang punya akar? Ditunjukkan lalu. Oh ini ada akarnya. Ya ini diambil. Akhirnya tanaman itu berhasil dengan baik. Waduh, bunga-bunganya bagus sekali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bukan masalahnya kering. Tapi akar masalahnya apa? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau tukang kebun tadi dipanggil, ahlinya dipanggil, berarti kalau ada masalah, bukan masalahnya yang perlu diselesaikan, berapapun masalah itu diselesaikan dengan cara apapun akan timbul kembali. Tetapi bagi orang Kristen, contoh Yesus Kristus, bukan masalah salibnya yang harus dihadapi, tetapi akar daripada masalah. Salib itu apa? Masalah akar masalah salib itu adalah bukan soal penjahat, pencuri, perampok, tapi adalah dosa. Nah, dosa ini harus dilenyapkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa melenyapkan. Kitab Injil orang-orang Yahudi beberapa kali berkata, "Hei, kamu Yesus, kamu bukan Allah ya. Mengapa kamu berkata meniadakan dosa, melenyapkan dosa? Kamu ini siapa?" Tidak ada seorang manusia pun yang mampu, saudara. Oleh sebab itulah di salib itu Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Tidak ada yang lain, mengorbankan dirinya. Karena hanya Tuhan sendiri yang mampu untuk melenyapkan akar masalah itu sendiri. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, akar masalah ini mampu dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya dan saudara menjadi orang Kristen, kita menghadapi pelbagai kesulitan, betul. Kita menghadapi tantangan, betul. Sampai di pertengahan daripada tahun 2018 masih saja tantangan-tantangan bukan semakin kecil, tetapi bisa semakin besar. Gelombangnya bukan semakin riak-riak, tapi gelombangnya makin besar. Dan bahkan bisa kadang-kadang berubah menjadi tsunami yang menakutkan dalam hidup ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menghadapi semuanya itu, kita butuh pertolongan, yaitu kepada satu-satunya penolong. Daud berkata, saudara, penolongku adalah Allahku. Penolong itu adalah Tuhan. Saudara-saudara, tidak yang lain, kita butuh penolong. Nah, kalau penolong itu sudah siap, penolong itu sudah hadir, bagaimana sikap saya dan sikap saudara? Beberapa tahun yang lampau, Bapak Ibu saya dengan istri, dengan anak-anak, satu keluarga kami pulang dari Jawa Barat menuju ke Jawa Timur. Mesti lewat Jawa Tengah ini, lewat Semarang juga. Tetapi sampai dekat Kendal, mobil yang kami tumpangi ini tiba-tiba mogok, Bapak Ibu. Tidak bisa jalan lagi. Nah, ketika saya melihat begitu, ya saya tidak bisa apa-apa. Tapi sungguh Tuhan itu berkemurahan. Ketika saya tengok kiri kanan dan seterusnya, tidak jauh di situ ada bengkel mobil. Saya datang ke bengkel mobil itu, lalu saya bilang, ini begini, mana mobilnya? Di sana. Didatangi oleh orangnya. Nah, orangnya ini adalah ahli mobil, tukang mobil. Dia datang ke sana. Permasalahannya apa tadinya? Oh begini, jalannya lancar dari Bandung mau pulang ke Jawa Timur. Oh ini sampai dekat Kendal kok jadi berhenti, mogok, tidak bisa jalan sama sekali. Oke. Nah, saya tidak tanya lagi, saya tidak minta penjelasan. Ngapain saya tanya, ngapain saya minta penjelasan, minta penjelasan. Nah, mobil nggak jalan, ngapain? Ya sudah saya serahkan. Ini ahli ini kemudian melihat ada akar permasalahan di situ.
Nah, akar permasalahan yang ada di situ dibetulkan sama dia, direparasi sama dia di tempat itu sendiri. Dia ngambil teman-temannya di tempat itu sendiri dengan alat-alatnya. Tidak lama Bapak Ibu, mobil itu bisa jalan kembali. Kita butuh penolong dalam hidup ini sehari-hari Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus menghadapi masalah yang klimaks beratnya, maka saya dan saudara sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai murid Tuhan Yesus, kita pun menghadapi hal yang sama. Ketika kita menghadapi hal yang sama, barangkali secara akal manusia, kita mencoba mencari jalan, kita mencoba mencari solusi, bagaimana meredakan semuanya ini. Tetapi saya kasih tahu ya saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak mau untuk menerima bahan yang meredakan akan penderitaannya itu. Tapi justru dia ingin untuk membasmi, melenyapkan akar daripada penderitaan itu sendiri. Dan akar itu yang disebut oleh Alkitab adalah dosa. Apakah Tuhan Yesus berdosa? Tidak. Dia tidak berdosa. Tetapi dia dijadikan dosa untuk menanggung dosa saya. Dosa semua manusia yang ada. Hanya satu yang diminta. Apabila penolong sudah siap, penolong sudah hadir, penolong mau mengulurkan tangan untuk melenyapkan akar masalahnya. Kita enggak tanya-tanya lagi kesalahan orang Parisi, imam-imam, ahli Taurat, orang-orang pemimpin agama Yahudi di Alkitab kalau sudah baca di 4 Injil, tanya terus. Ingin mengetahui Alkitab ini omong kosong atau tidak. Satu begini, bagaimana? Tanya, ingin penjelasan. Saya mau kasih tahu ya siang hari ini ya Bapak Ibu. Termasuk diri saya sendiri. Ada bagian-bagian Alkitab yang sampai detik hari ini saya tidak ketahui. Artinya apa? Saya tidak mampu untuk berpikir dengan akal budi saya. Contoh saja Maria, saudara. Maria, perempuan kudus yang dipakai oleh Tuhan. Maria, engkau akan mengandung, engkau akan hamil. Loh, hamil sama siapa? Tidak, bukan sama manusia. Lalu sama siapa? Roh Kudus. Hah? Bagi dia nggak masuk akal. Roh Kudus, Roh Tuhan. Masuk di kandungannya, dia hamil. Ini apa ini? Malaikat yang memberitahu berkata sama Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa jawaban Maria, saudara? Aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Singkat saja satu kata, apa artinya Maria? Bagi Maria artinya apa? Percaya. Saudara, apabila kita butuh penolong, sekali lagi saya katakan, masalah apapun kecil, sedang, besar, raksasa, sampai tsunami, mustahil sekalipun yang dihadapi oleh saya dan saudara. Orang lain berkata, mana jawabannya? Mana Tuhanmu? Engkau berkata Tuhan, engkau di Peringgating berkata mujizat, engkau di Peringgating berkata tanda ajaib. Mana sekarang? Buktikan. Enggak ada itu jawabannya, tetap aja sama seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara, apabila mendengar semuanya itu, masalah seperti gelombang, seperti ombak, riak-riak, kecil atau sedang atau besar, atau raksasa seperti tsunami, maka saya dan saudara dibutuhkan apa? Memang aku tidak mampu, tapi aku butuh penolong. Dan aku penolong itu tahu, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana? Aku tanya-tanya Tuhan, ini mana jawabannya? Aku sudah ditanya-tanya sama orang ini. Aku sudah dipermalukan sama tetanggaku kiri kanan. Malah gerejaku juga mempermalukan. Apa itu kamu? Itu pendeta apa itu? Mana itu ajaibnya? Kamu ditanya-tanya begitu, lalu bagaimana? Bagaimana membuktikan Tuhan ini? Bagaimana? Saudara yang dikasih tahu,
Orang Farisi dan sebagainya, tanya-tanya, minta penjelasan. Tapi mereka tidak pernah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sehingga bait Yerusalem sampai detik hari ini hancur lebur. Tidak pernah bisa berdiri. Negaranya tidak pernah ada damai sejahtera. Seperti saya dan saudara duduk seperti begini ini. Indonesia sungguh tentram, damai, walaupun ada riak-riak, tapi tidak mengapa. Hanya yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus bukan intelek, tanya sana, tanya sini. Intelek ingin tahu, paham. Oh, saya jelas, Alkitab jelas. Saudara tidak. Yang dibutuhkan seperti Maria, percaya. Tidak apa-apa, jawaban belum tiba. Aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalah Bapak, Ibu, dan Saudara bawah balkon apa? Kiri, kanan, baris demi baris. Saya tidak basa-basi, saya tidak lip service, saya bukan memberi angin surga lewat khotbah ini. Tapi mari kita belajar percaya sungguh-sungguh. Karena tak tersembunyi Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kalau ada orang lain bersaksi, wah ditolong dapat 1 miliar, 10 miliar, waduh kanker saya stadium 4 bisa sembuh, wah kesaksian bombastis segala macam. Lalu datang ke diri kita, kok saya ya enggak bisa ya. Jangan. Saya dan saudara di tempat ini kita belajar, aku tetap percaya. Karena satu kali Tuhan mengulurkan tangan. Kita nyanyikan satu lagu pendek saudara. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa sekalian, pagi hari ini kita tidak mencari anggur asam, painkiller, pereda sakit oleh karena masalah hidup ini. Kita tidak cari sana sini, bagaimana saya bisa meredakan semua, tidak. Tapi ada satu yang sudah menolong kita yang namanya Tuhan Yesus, yang akar permasalahan itu sudah diselesaikan, sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Saya dan saudara pagi hari ini hanya diminta untuk percaya, karena Tuhan Yesus juga tidak meminumnya, tidak sampai itu masuk dan bereaksi dalam badannya. Pagi hari ini juga kita akan berkata, Tuhan, apapun yang harus saya hadapi, saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Cepat atau lambat tak tersembunyi kuasa Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan juga akan muncul pada saat-saat waktu Tuhan sendiri. Tak tersembunyi, mari kita berdiri. Tak tersembunyi kuasa
lagi ya, nyanyi satu kali lagi. Sembunyi. Makasih Tuhan. Kuasa Allah. Makasih. Terima kasih Tuhan. Ditolong saya juga. Sementara pemain keyboard memainkan dengan lembut saja, kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara, perkenankan saya sebentar berdoa 1-2 menit saja. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di bawah di balkon, kiri, kanan, baris demi baris, siapapun juga, sebelum meninggalkan ruangan ibadah ini, apabila memang butuh penolong, kita memang butuh penolong, tak mampu kita menyelesaikannya sendiri. Kita butuh penolong. Penolong itu sudah siap, namanya Tuhan Yesus Kristus. Penolong itu hadir bersama-sama kita. Kalau Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, kita tunduk kepala, tutup mata sebelum saya berdoa sebentar saja. Bapak Ibu yang sungguh-sungguh butuh pertolongan Tuhan, menyelesaikan akar kesulitan, akar pergumulan, akar tantangan, akar masalah dalam hidup ini sehari-hari. Tolong tangan kanan Bapak Ibu letakkan di dada Bapak Ibu. Tangan kanan Bapak Ibu letakkan di dada Bapak Ibu. Bapak yang di surga, perkenankan kini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Siap mengulurkan tangan, siap bukan aja menjamah, tetapi menolong kami semuanya. Maka tangan-tangan yang sudah diletakkan di dada, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus yang tahu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan-tangan yang sudah diletakkan di dada itu sebagai tanda, aku butuh Tuhan Yesus, tolong aku, selesaikan, lenyapkan akar kesulitan, akar pergumulan, akar masalah apapun. Maka pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyelesaikan akar masalah, tanggungan, kesulitan, pergumulan, tantangan, apapun juga. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati saudara sekalian. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati oleh firman-Nya. Dan kita sekali lagi akan berdoa untuk persembahan kita untuk Mitra Sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah menjadikan jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh dimenangkan Bapa. Dan pada saat ini kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini. Kami mengambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan untuk Mitra Sejahtera. Biarlah setiap rupiah yang terkumpulkan biar menjadikan kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kubawa korban syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Kau tersungkur dan sembahmu. Persembahkan korban syukurku
Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan daripada ibadah kita siang ini. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita naikkan tangan kita ke atas bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini pulanglah saudara membawa damai dan sejahtera Tuhan. Dan terimalah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah yang disediakan dari kasih Allah Bapa, anugerah, kekuatan, kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, dan oleh pertolongan dan persekutuan Roh Kudus memimpin menyertai saudara, baik pribadi bersama dengan keluarga masing-masing di dalam mengelola kehidupan dan pekerjaan. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat pulang.